Bahan pertama, kita gunakan 3 butir telur. Pastikan telurnya dalam keadaan segar. 150 gram gula pasir atau sekitar 10 sendok makan. 1 sendok TSP, boleh diganti dengan TBM atau ovalet. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Selanjutnya, kita gunakan 1 sendok teh pasta vanila, boleh diganti dengan vanili bubuk. Adonannya akan kita aduk dengan mixer. Mixer adonan dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi. Adonannya kita mixer hingga mengembang, berwarna putih kental dan berjejak. Ini saya mixer sekitar 10 menit atau sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Jika adonan sudah mengembang, berwarna putih kental dan memiliki jejak yang tidak mudah hilang, langsung matikan mixernya. Pastikan tekstur adonan seperti ini, berjejak, kaku, dan tidak encer. Selanjutnya, tambahkan 170 gram tepung terigu protein sedang atau sekitar 17 sendok makan. Tepungnya kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Sebelum dimixer, kita aduk dulu pelan-pelan agar nanti tepungnya tidak berterbangan. Lanjutkan mixer dengan menggunakan kecepatan paling rendah. Adonannya kita mixer sekitar 15 detik aja, jangan terlalu lama. Lanjutkan aduk dengan spatula untuk memastikan adonan sudah tercampur dengan rata. Aduk pelan-pelan aja dengan teknik dibalik dari bawah ke atas. Selanjutnya, gunakan 1 bungkus santan kelapa kara isi 65 ml. Lanjutkan aduk adonan hingga tercampur rata. Tambahkan 100 ml margarin yang sudah dilelehkan, boleh diganti dengan minyak goreng. Campurkan ke dalam adonan. Selanjutnya, aduk pelan-pelan adonan hingga tercampur rata. Siapkan 3 buah wadah. Adonannya akan kita bagi menjadi 3 bagian. Untuk adonan pertama, saya tambahkan 1/4 sendok teh pasta red velvet. Boleh pakai pasta rasa lain sesuai selera. Jika tidak suka pasta, boleh diganti dengan pewarna makanan. Lanjutkan aduk adonan hingga tercampur rata. Untuk adonan yang kedua, saya tambahkan secukupnya pasta rasa kopi mocha. Lalu aduk hingga tercampur rata. Untuk adonan yang ketiga, saya tidak beri pasta. Kemudian siapkan cetakan kue mangkuknya. Bentuk cetakannya seperti ini, boleh pakai cetakan model lain. Olesi minyak di bagian dalam cetakan.
Setelah itu, kita masukkan adonan ke dalam cetakan kue mangkuk. Pertama, saya masukkan adonan rasa vanila. Lanjut dengan adonan rasa coklat. Lanjutkan dengan adonan yang terakhir. Hentak-hentak adonan agar udara yang ada di dalamnya keluar. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Adonannya sudah dimasukkan semua ke dalam cetakan. Sebelumnya saya sudah memanaskan kukusan. Air dalam kukusan sudah mendidih, kemudian ambil adonan. Masukkan ke dalam kukusan. Adonannya kita kukus selama 15 menit dengan menggunakan api sedang. Setelah 15 menit, buka kukusan. Aromanya enak banget. Kemudian keluarkan dari kukusan. Setelah itu, lanjutkan kukus sisa adonan. Setelah 15 menit, keluarkan dari kukusan. Aroma kuenya benar-benar enak banget, guys. Kemudian keluarkan kuenya dari cetakan. Perpaduan warna kuenya juga cantik banget. Sekarang kita akan nyobain. Tekstur bolunya lembut dan empuk banget. Rasanya enak banget. Bahan pertama, kita gunakan 350 gram ubi ungu. Ini sudah dicuci bersih dan sudah dipotong-potong. Sebelumnya, saya sudah memanaskan kukusan. Kemudian, kita masukkan loyang ke dalam kukusan. Lanjut, masukkan ubi ungu ke dalam loyang. Ubinya kita kukus selama 20 menit hingga teksturnya empuk. Setelah 20 menit, kita buka kukusan. Tusuk ubi dengan lidi. Jika sudah empuk, langsung kita angkat. Dalam keadaan panas, langsung kita haluskan. Saya menggunakan garpu untuk menghaluskan ubinya. Pastikan tekstur ubinya halus seperti ini. Sediakan wadah baru. Masukkan ubi yang sudah dihaluskan ke dalam wadah. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kemudian kita tambahkan 225 gram gula pasir atau sekitar 15 sendok makan. 60 gram tepung beras atau sekitar 6 sendok makan. 140 gram tepung tapioka atau sekitar 14 sendok makan. Setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan 350 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang. Ini kita masukkan secara bertahap. Aduk hingga tercampur dengan rata. Lanjutkan aduk hingga tercampur dengan rata. Teman-teman juga bisa menggunakan blender untuk mengaduk adonannya. Adonannya akan kita saring agar hasilnya lebih lembut.
Lanjutkan aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata. Di sini saya sudah sediakan cetakan kue mangkok seperti ini, boleh pakai cetakan kue mangkok model lain. Oles minyak goreng di bagian dalam cetakan. Setelah itu, kita masukkan adonan ke dalam cetakan. Adonannya kita masukkan 1/4 bagian aja, jangan terlalu penuh. Kemudian adonannya kita angkat. Sebelumnya saya sudah memanaskan kukusan. Masukkan adonan ke dalam kukusan. Tutup dan kukus selama 10 menit dengan menggunakan api sedang. Selanjutnya kita buat lapisan kedua, gunakan 30 gram tepung tapioka atau sekitar 3 sendok makan. 60 gram tepung beras atau sekitar 6 sendok makan. Setengah sendok teh garam. Tambahkan 350 ml santan kental. Aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, langsung diangkat. Ini sudah 10 menit buka kukusan. Lanjut, masukkan lapisan putihnya. Tutup dan kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, buka kukusan. Keluarkan kue talam dari kukusan. Nah, sekarang kita akan keluarkan dari cetakannya. Hasilnya seperti ini, kelihatan cantik banget. Satu adonan ini menghasilkan 35 kue talam. Ini cocok banget buat ide jualan. Kue talam ubi ungunya siap untuk disajikan. Sekarang saya akan nyobain. Kuenya enak banget. Bahan pertama, kita gunakan 3 butir telur. Pastikan telurnya dalam keadaan segar. 150 gram gula pasir atau sekitar 10 sendok makan. Setengah sendok teh pasta vanila, boleh diganti dengan vanili bubuk. Selanjutnya kita gunakan setengah sendok teh SP, ini sebagai pengembang adonan, boleh diganti dengan TBM atau ovalet. Ini akan kita mixer dimulai dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi. Adonannya kita mixer selama 8-10 menit hingga mengembang, berwarna putih kental dan berjejak. Jika adonan sudah mengembang dan memiliki jejak yang tidak mudah hilang, langsung matikan mixernya. Tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang atau sekitar 15 sendok makan. Tepungnya kita ayak agar tidak ada yang bergerindil. Aduk pelan-pelan sebelum dimixer agar tepungnya nanti tidak berterbangan. Lanjut mixer dengan menggunakan kecepatan paling rendah. Adonannya saya mixer selama 15 detik saja, jangan terlalu lama di mixer karena kalau kelamaan adonannya nanti bisa kempis atau turun. Lanjutkan aduk pelan-pelan dengan teknik dibalik untuk memastikan tepung sudah tercampur dengan rata.
Adonannya kita aduk pelan-pelan aja. Setelah itu, kita gunakan 2 bungkus santan kelapa kara atau sekitar 130 ml. Lanjutkan aduk pelan-pelan dengan teknik aduk balik. Ini kita aduk hingga tercampur rata. Sediakan 2 buah wadah kecil. Masukkan 1 sendok makan adonan di setiap wadah. Ini nanti kita jadikan sebagai topping. Untuk wadah pertama, saya tambahkan secukupnya pasta kopi mocha, boleh pakai pasta rasa lain sesuai selera. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, saya gunakan setengah sendok teh coklat bubuk, boleh diganti dengan pasta coklat. Aduk hingga tercampur rata. Sediakan plastik segitiga seperti ini. Adonannya akan kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, adonannya sudah dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian kita sediakan cetakan kue mangkok seperti ini, boleh pakai cetakan model lain. Oleskan margarin atau minyak goreng di bagian dalam cetakan. Setelah itu kita masukkan adonan ke dalam cetakan. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Adonannya sudah selesai dimasukkan semua ke dalam cetakan. Sekarang kita akan beri topping. Pertama, saya beri dulu topping rasa kopi mocha. Teman-teman bisa lihat sendiri cara memberi motif toppingnya, ini mudah banget. Selanjutnya kita akan memberi topping rasa coklat. Caranya seperti ini. Nah, ini sudah selesai, kemudian ini akan kita angkat. Sebelumnya, saya sudah memanaskan kukusan. Masukkan adonan ke dalam kukusan. Kemudian ini akan kita kukus selama 15 menit aja dengan menggunakan api sedang. Setelah 15 menit, buka kukusan. Aromanya enak banget guys. Kemudian ini akan kita keluarkan. Lanjut, kukus adonan berikutnya dan ini kita lakukan hingga selesai. Ini hasilnya setelah udah matang, motifnya cantik banget. Ini sangat mudah lepas dari cetakannya. Teman-teman bisa lihat sendiri kuenya cantik banget. Bolu kukus santannya siap untuk disajikan.
Teksturnya empuk dan lembut banget. Ini benar-benar enak banget, teksturnya lembut. Pertama, gunakan 150 gram gula pasir atau sekitar 10 sendok makan, 1 sendok teh ragi instan atau sekitar 5 gram, 250 gram tepung terigu protein sedang atau sekitar 25 sendok makan. Tepungnya kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur dengan rata. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Tambahkan 300 ml air atau sekitar 1,5 gelas ukuran sedang. Masukkan secara bertahap. Lanjut aduk adonan hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, langsung tambahkan 1 bungkus santan kelapa instan isi 65 ml. Lanjut aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata. Agar aroma kuenya lebih harum, kita tambahkan sekitar 1 sendok teh pasta vanila, boleh diganti dengan vanili bubuk. Pastikan adonannya lembut, tercampur dengan rata dan tidak bergerindil. Setelah itu, adonannya kita diamkan hingga mengembang atau sekitar 2 jam. Ini kita tutup dengan plastik wrapping, boleh juga ditutup dengan menggunakan kain bersih. Biarkan hingga adonannya mengembang. Setelah didiamkan sekitar 2 jam, adonannya sudah mengembang seperti ini. Buka tutupnya. Aduk adonan untuk mengeluarkan udara yang ada di dalamnya. Setelah itu, kita akan membagi adonannya menjadi 4 bagian. Untuk adonan pertama, saya tambahkan pewarna makanan warna merah tua. Boleh pakai warna lain sesuai selera. Selanjutnya, saya gunakan warna kuning, lalu warna hijau, dan warna terakhir saya tambahkan warna biru. Kemudian aduk hingga warnanya tercampur rata dengan adonan. Setelah itu, kita siapkan cetakan kue mangkok. Boleh pakai cetakan model lain, kemudian oles minyak goreng di bagian dalam cetakan kue mangkoknya. Pastikan adonannya diaduk sebelum dikukus. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan. Ingat ya guys, adonannya harus benar-benar diaduk sebelum dikukus, karena kalau nggak diaduk nanti hasil kuenya kurang mengembang dan pori-porinya besar.
Kemudian angkat adonannya, ini siap untuk dikukus. Sebelumnya saya sudah memanaskan kukusan. Masukkan adonan ke dalam kukusan yang sudah panas. Tutup dan kukus selama 15 menit dengan menggunakan api sedang. Setelah 15 menit buka kukusan. Aromanya benar-benar enak banget guys. Keluarkan adonan dari kukusan. Lanjut kukus adonan berikutnya selama 15 menit. Pastikan adonannya sudah diaduk sebelum dikukus. Setelah 15 menit buka kukusan. Aroma kuenya benar-benar enak banget guys. Kemudian keluarkan kuenya dari kukusan. Setelah itu kita keluarkan kue dari cetakan kue mangkoknya. Ngeluarinnya seperti ini guys, gampang banget, nggak susah. Warna kuenya cantik banget, ini cocok dijadikan cemilan bersama keluarga atau teman-teman. Nah, kue mangkoknya siap untuk disajikan. Sekarang kita akan nyobain. Kuenya kelihatan cantik banget. Tekstur kuenya lembut dan empuk banget guys. Ini enak banget, lembut di mulut dan empuk banget. Pokoknya ini kue enak banget, manisnya pas. Kue mangkok apem ini salah satu kue tradisional yang difavoritkan keluargaku, soalnya rasanya benar-benar enak banget guys. Cara buatnya juga sangat mudah dan bahan-bahannya sangat simpel. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya hingga akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.